Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah melaksanakan kewajiban kita, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat sempat, dan juga diberikan nikmat untuk tetap semangat menuntut ilmu. Ini merupakan nikmat-nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Kenapa? Meskipun kita sehat, kok tidak diberikan nikmat sempat untuk mengikuti, maka kita tidak akan bisa mengikuti. Demikian juga ketika kita diberikan nikmat sehat tapi enggak ada kemauan, maka kita juga enggak akan pernah bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Maka ini merupakan nikmat terbesar yang telah diberikan kepada kita semuanya. Wajib kita syukuri bersama. Dan mudah-mudahan segala bentuk amal-amal soleh kita ini senantiasa mampu mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan ridhonya kita semuanya kelak bisa mendapatkan surganya dan bisa berkumpul bersama di sana. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa menjadi umat yang samina wa ata'na, senantiasa menjadi umat yang mendengar dan taat, senantiasa istiqomah berpegang teguh dalam Al-Quran maupun as-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin melanjutkan tentang pembahasan yang kemarin yang belum selesai. Namun sebelumnya saya izin bismillah. Di sini saya ingin melanjutkan tentang pembahasan orang-orang yang beruntung dalam kajian Al-Quran. Setelah kita gali beberapa ayat tentang orang-orang yang beruntung, kurang lebih kemarin ada 12 kategori. Nah, sekarang kita melanjutkan untuk yang selanjutnya. Allah telah menjelaskan siapakah orang-orang yang beruntung itu,
dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-45, Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum, apabila kalian menemui fi'atan, suatu golongan atau suatu musuh, fasbutu, maka tetaplah kalian, wadhkurullaha, dan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala katsira, yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Ayat ini adalah suatu ayat yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mempunyai sikap istibat atau sikap benar-benar jejak. Ketika ada musuh, maka kita tidak boleh lari dari musuh. Tapi kita juga tidak boleh cari musuh. Karena orang yang sangat celaka itu orang yang cari musuh. Lebih bagus cari teman. Tapi kalau ada musuh yang datang, kita juga nggak boleh lari. Nah, itu juga ya. Jadi ini merupakan salah satu karakteristik ciri-ciri orang-orang yang beruntung. Jadi ketika ada musuh, kita nggak boleh lari, tapi kita juga tidak diperintahkan mencari musuh. Dan ingatlah kepada Subhanahu wa taala dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Jadi wadhkuruhu katsira, ini menunjukkan bahwasanya kita itu juga senantiasa diperintahkan untuk mengolah hati kita, ya, mengolah batin kita agar senantiasa apa? Memiliki zikir yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nyetir mobil, maka bagaimana hati kita itu juga senantiasa dalam keadaan berzikir, ya. Ketika kita naik sepeda motor, ya dalam hati kita berzikir, ya. Ini adalah perintah zikir yang tidak hanya terikat pada ketika kita sholat. Tapi di luar itu kita juga diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir. La'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, coba kalau kita hitung-hitungan matematika ketika kita menghabiskan waktu ketika menuju masjid. Katakan dari rumah ke masjid ini ada yang rumahnya perjalanannya sampai setengah jam. Mboten nggih. Nah. Atau 15 menit wonten. Nah, kurang lebih 15 menit nggih. Artinya ngeten, meskipun 15 menit, tapi kalau istiqomah zikir, katakan dengan kalimat la ilaha illallah saja, kita terus mengucapkan atau berzikir dalam hati kita, itu sudah berapa kali kalimat yang kita ucapkan. Dalam 1 menit kira-kira kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, ketemu berapa Pak? Ada yang pernah ngitung? Nah, artinya kalau kita kalikan dalam 15 menit, setiap kita mau ke masjid kemudian pulang kita zikir lagi, artinya setiap waktu sholat kurang lebih setengah jam sendiri kita membaca la ilaha illallah. Maka ini adalah sarana untuk apa? Semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memperbanyak amal-amal soleh kita, dan semakin mengasah hati kita. Kemudian dalam ayat yang lain,
dalam surah At-Taubah ayat yang ke-88 Allah telah menjelaskan, lakinni rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Lakinni rasul walladzina amanu ma'ahu, akan tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, jahadu bi amwalihim wa anfusihim, senantiasa berjihad dengan amwal mereka, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan dengan jiwa mereka. Jadi kalau kita diperintahkan untuk berjihad, maka harus totalitas ya. Baik jihad secara malia maupun jihad nafsiyah, jihad harta kita maupun jihad untuk mengorbankan nyawa kita. Wa ulaika lahumul khairat, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan beberapa kebaikan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ketika kita meyakini bahwasanya apa yang kita keluarkan, baik itu tenaga kita, pikiran kita, baik itu harta kita, semuanya untuk agama Allah, itu semuanya kita niatkan untuk jihad fisabilillah, maka semuanya adalah bernilai ibadah. Kalau kita sudah niatkan seperti itu. Bahkan kalau makan minum ini kita niatkan ibadah, ini juga jadi nilai pahala ya. Berbeda halnya kalau kita ketika kita makan dan minum tapi kita niatkan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita, maka nggak ada nilai ibadahnya. Nah itu bedanya di situ. Makanya kita harus bisa membuat niat kita itu semakin luas, semakin mengglobal, sehingga segala bentuk sikap yang kita kerjakan itu akan mendapatkan nilai ibadah. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah telah menjelaskan dalam surat Toha, ini ayat yang ke-64, Allah menjelaskan, fajmi'u kaidakum tsumma tu saffa wa qad aflahal yawma man ista'la. Ini adalah kisahnya Nabi Musa ketika melawan para sihirnya Fir'aun. Fajmi'u kaidakum, maka kumpulkanlah segala tipu daya kalian. Tsumma tu saffa, kemudian datanglah kalian dengan berbaris-baris. Wa qad aflahal yauma, dan sungguh beruntung pada hari ini manis ta'ala, orang-orang yang menang. Jadi ayat ini menjelaskan orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang menang. Menang ketika kita melawan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir, maka ini adalah kemenangan yang sesungguhnya. Kalau kita hanya sekedar kok baru menangnya itu bisa menundukkan nafsu saja, itu masih belum ada apa-apanya ya. Karena apa? Yang dikatakan perang sesungguhnya
itu adalah ketika kita perang melawan orang-orang kafir. Dan sekarang ini perangnya bukan hanya sekedar perang adu jotos, tapi sudah melalui perang teknologi. Ada nggak yang merasa bahwasanya sekarang ini kita ini sedang dijajah melalui teknologi yang berkembang? Coba kita cermati sekilas tentang bagaimana kecanggihan teknologi termasuk HP yang sekarang sudah dengan mudahnya dapat mengakses semua lini-lini kehidupan dari ujung barat sampai ujung timur. Lah kita nggak terasa bahwasanya secara tidak langsung ini juga ada sesuatu yang tersembunyi yang disematkan pada orang-orang kafir untuk merusak generasi-generasi kita. Kalau kita lihat di luar, ini anak-anak mereka itu baru boleh dibelikan HP itu ketika sudah selesai SMA. Nah, kalau kita di Indonesia artinya dari kecil, bahkan mungkin orang tuanya yang kalau sibuk, anaknya yang masih bayi melihat apa bahasanya tuh? Ingat dilihat kayaknya itu apa, Pak? Momong. Memomongnya itu pakai HP dari kecil. Padahal kalau orang-orang luar, anak-anak mereka itu baru boleh memegang HP, baru boleh dibelikan HP secara pribadi itu ketika selesai SMA. Lah ini kan perang sebenarnya kita. Kita nggak terasa bahwasanya kita diserang. Nah, maka ini harus difahami. Makanya kita sebagai orang tua harus benar-benar memiliki kontrol yang sangat tinggi terhadap HP yang dipegang oleh anak-anak kita. Kalau kita enggak memiliki kontrol, maka saya yakin kita akan kehilangan generasi-generasi kita. Ya, karena apa? Arus peperangan lewat kecanggihan teknologi ini justru yang paling besar pengaruhnya dalam menghancurkan akhlak-akhlak generasi muda. Apalagi sekarang ini yang lagi ngetrennya dengan apa? TikTok ya. Ya kalau bisa memaksimalkan dengan mengambil sisi positifnya, alhamdulillah. Tapi kalau ikut-ikutan joget-jogetnya, ini yang naudzubillah ya. Makanya harus memiliki kontrol yang tinggi. Kemudian dalam ayat yang lain, surah Al-Hajj ayat yang ke-77, Allah juga menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah kalian semuanya, wasjudu, dan sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Rabb kalian, waf'al khaira, dan lakukanlah amal-amal kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita termasuk kategori orang-orang yang senantiasa ruku, senantiasa sujud, senantiasa beribadah kepada Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan segala bentuk kebaikan, karena ini apa? Al-khair. Jadi segala bentuk kebaikan, dan kebaikan ini sangat
sangat luas. Ya, kebaikan itu bukan hanya sekedar memberikan sedekah kepada anak yatim, bukan. Itu juga kebaikan, tapi menyingkirkan halangan-halangan yang ada di jalan itu juga termasuk kebaikan. Makanya ini al khair memakai lafaz am, artinya segala macam kebaikan. Maka ketika kita melakukan hal-hal ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang beruntung yang selanjutnya Allah jelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Nah, ini insya Allah sudah pada hafal semuanya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita menjadi orang-orang yang beriman, itu sebenarnya kita sudah termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi tidak semua orang-orang yang beriman bisa melanjutkan ayat ini. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang ketika melakukan sholat dalam keadaan khusyuk. Ya, ini masih belum bisa semuanya sholatnya khusyuk. Terkadang ketika kita sholat, ingat permasalahan-permasalahan kita, ingat bahwasanya tadi lupa masih belum ditutup makanannya, ya. Jadi terkadang ketika kita menghadirkan rasa untuk sholat, biar khusyuk itu benar-benar harus dilatih. Termasuk latihannya bagaimana? Ya dengan cara memahami setiap lafaz, setiap doa yang kita ucapkan ketika kita sholat. Termasuk surat-surat pendeknya itu kalau bisa dimaknai, sehingga apa? Benar-benar surat kita insya Allah khusyuk. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang terhadap perbuatan-perbuatan yang sia-sia mereka berpaling, ya. Jadi ini termasuk salah satu ciri-ciri orang-orang mukmin yang beruntung. Gak ikut-ikutan sesuatu yang kurang ada manfaatnya. Termasuk ketika ada hiburan-hiburan yang sifatnya itu kok condong atau lebih banyak kemaksiatannya, maka bagaimana kita menjaga hati kita dari hal yang seperti itu. Ini Rasulullah dalam salah satu riwayat pernah dijelaskan, Rasulullah itu ketika masih belum diangkat menjadi nabi, ketika masih pemuda, ini memiliki keinginan untuk menonton orkes kalau sekarang. Tapi oleh Allah, Rasulullah ini akhirnya ditidurkan, sehingga nggak jadi nonton. Orkesnya selesai, Rasulullah baru bangun pagi-paginya. Ini termasuk bentuk penjagaan Allah kepada diri Rasul. Nah makanya kita juga harus berusaha memiliki sifat-sifat seperti ini. Artinya kalau ada hiburan yang sifatnya lebih banyak kemaksiatannya, orkes, dangdutan, yang lebih bagus ditinggalkan. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan termasuk orang-orang mukmin yang beruntung itu adalah orang-orang yang
mengeluarkan zakatnya. Nah, ini sudah mau Ramadan lagi, biasanya orang lebih semangat mengeluarkan zakatnya ketika bulan Ramadan. Monggo nanti dia dikeluarkan zakatnya ketika sudah sampai nisab, ya, dan sudah sampai haulnya. Kalau seandainya belum sampai haul maupun belum sampai nisabnya, ya kita keluarkan infaknya. Karena Pak, infak itu tidak harus sampai pada haul maupun nisabnya. Seberapapun harta yang kita miliki, ketika kita infakkan, maka insya Allah itu akan memberikan kebaikan kepada diri kita. Ini sarana untuk apa? Latihan zakat. Kalau kita sudah terbiasa mengeluarkan infak-infak kita, maka insya Allah ketika zakat itu sudah wajib bagi diri kita, maka akan terasa enteng. Kemudian sifat orang-orang yang beruntung, orang-orang mukmin yang beruntung dalam surah Al-Mu'min ini selanjutnya adalah walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali pada istri-istri mereka atau budak mereka, maka tidak ada dosa baginya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Maka siapa yang mencari di belakang itu, yaitu tidak dengan istrinya tapi dengan wanita-wanita yang lain, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, berbuat zina atau yang lainnya, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang dilaknat, orang-orang yang diberikan permusuhan. Walladzina hum li amanati wahdihim ra'un, dan orang-orang yang senantiasa menjaga amanah, menjaga janji mereka. Jadi ketika kita diberikan amanah, kecil maupun besar, harus berusaha kita benar-benar melakukannya, benar-benar memegang teguh amanah itu. Walladzina hum ala salawatihim hafidun, dan orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka, ulaika humul warisun, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan surga. Alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun, yang dapat warisan surga firdaus, mereka semuanya kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang beruntung yang selanjutnya yang mau jelaskan, yaitu pada surat Al-Mu'minun ayat 102. Faman istaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Faman istaqulat mawazinuhu, maka siapakah yang berat timbangan amal perbuatannya, amal-amal solehnya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka insya Allah ketika kita istiqomah
apalagi kita setiap hari dari maghrib menunggu waktu isya, ini pahalanya sangat luar biasa. Jadi pahala orang yang menunggu sholat, apalagi dibarengi dengan talabul ilmi seperti ini pahalanya sangat luar biasa. Maka kita harus berusaha untuk istiqomah. Jangan sampai kemudian kita lengah, jangan sampai kita kemudian patah semangat atau terkalahkan dengan hawa nafsu kita. Karena ini adalah sangat luar biasa pahalanya. Kemudian Allah juga menjelaskan tentang orang-orang yang beruntung. Ini dalam surah An-Nur ayat yang ke-31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, dan katakanlah kepada orang-orang wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Jadi wanita itu juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Demikian juga kita sebagai laki-laki. Jadi ketika wanita menjaga, yang laki-lakinya juga menjaga, maka insya Allah akan aman, tidak akan terjadi fitnah. Tapi ketika wanitanya ini mengumbar, kemudian laki-laki nggak mau menjaga pandangannya, maka bisa dipastikan akan terjadi perbuatan yang sangat dahsyat dosanya, akan masuk ke dalam perbuatan zina. Karena ini adalah sesuatu yang saling ada hubungannya. Meskipun terkadang kita sebagai laki-laki itu terkadang masih terkalahkan dengan godaan-godaan wanita-wanita seperti itu. Illa marahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah juga menjelaskan dalam lanjutan ayat ini, wa yakhfatna furujahunna, dan hendaklah mereka kaum wanita ini senantiasa menjaga kemaluannya. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka menampakkan apa yang menjadi perhiasan mereka. Ini biasanya orang-orang dahulu ini biasanya dengan sengaja menampakkan perhiasan-perhiasan mereka sehingga dianggap sebagai orang yang kaya. Illa lib'ulatihinna, kecuali kepada suami-suami mereka. Au abaihinna, atau kecuali kepada bapak-bapak mereka. Au abai bu'ulatihinna, atau kepada ayah-ayah suami mereka. Ini sudah masuk waktu isya. Ya, kita lanjutkan sebentar ya. Di akhir ayat Allah menjelaskan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman, la'allakum
tuflihun, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi taubat ini juga termasuk salah satu wasilah kepada diri kita untuk senantiasa apa? Diberikan keberuntungan. Jangan sampai kemudian kita tidak mau untuk senantiasa menata hati kita, senantiasa mengasah niat kita, memperbarui niat kita. Karena terkadang iblis atau setan ini juga pandai menjerumuskan kita sebagai anak Adam ke dalam jurang kebinasaan. Maka harus bisa untuk berusaha senantiasa sering-sering bertaubat. Jangan sampai kemudian kita malah asik dengan sesuatu yang membawa kepada kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam surat An-Nur Allah menjelaskan pada ayat ke-51, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Bahwasanya ucapan orang-orang yang beriman idza du'u ila Allahi wa rasulih, apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk memutuskan perkara-perkara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, mereka senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi jangan sampai kebiasaan orang-orang Bani Israel ketika diperintahkan Rasulnya itu apa? Mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar namun kami tidak taat. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya Allah menjelaskan orang-orang yang beruntung dalam surah Al-Qasas ayat 67, fa amma man taba wa amana wa amila sholihan fa asa ay yakuna minal muflihin. Maka adapun orang-orang yang taubat wa amana dan beriman wa amila sholihan dan melakukan amal-amal soleh, fa'asa ayyakuna minal muflihin, maka mudah-mudahan mereka semuanya termasuk kategori orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah juga menjelaskan dalam surat Rum ayat yang ke-38, fa'adidal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil, dzalika khairul ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Maka berikanlah dzal qurba haqqahu, keluarga dekat hak mereka, wal miskina, dan orang-orang miskin, wa banas sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dzalika khairul ladzina yuriduna wajhallah, itu semuanya adalah suatu kebaikan bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah, mengharapkan wajah Allah, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah juga menjelaskan dalam surah Luqman ayat yang ke-5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk dari Rabb mereka,
dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang mendapatkan petunjuk ini adalah orang-orang yang diberikan keberuntungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ini bisa dibaca Al-Mujadalah, bisa juga dibaca Al-Mujadilah. Pada ayat yang ke-22 di akhir ayat Allah menjelaskan ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya golongan Allah adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian dalam surah Hasr ayat yang ke-9 Allah menjelaskan dalam akhir ayatnya wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang dijaga dirinya dari sifat kekikiran faulaika humul muflihun, mereka itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung itu ketika tidak pelit, ya, tidak medit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 Allah juga menjelaskan tentang kategori orang-orang yang beruntung. Dan ini hampir sama dengan ayat yang sebelumnya. Wadhkuru katsira la'allakum tuflihun. Ingatlah kalian dengan mengingat Allah yang sangat banyak agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16 Allah juga menjelaskan wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dirinya dari sifat pelit, sifat medit, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian dalam surat Al-A'la Allah menjelaskan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang tazakka, yang senantiasa membersihkan jiwa. Nah, jadi ini hampir sama dengan surat As-Sams ayat yang ke-9. Qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Kalau dalam surah tazakka, yang senantiasa, jadi pakai fiil mudhari, senantiasa membersihkan jiwa. Dengan cara apa? Ya dengan cara zikrullah, dengan cara mengolah hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada beberapa ayat yang tidak menggunakan kata muflih, tapi juga termasuk kategori orang-orang yang beruntung. Ini saya ambil dalam surat Fatir. Allah telah menjelaskan gempang ini. Subhanallah. Allah menjelaskan innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan senantiasa melaksanakan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan senantiasa menginfakkan apa yang telah diberikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna, mereka mengharapkan tijaratan lam tabur, perdagangan yang tidak akan pernah tak akan pernah rugi. Nah, jadi ini termasuk orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin sampai sini nih, ini karena sudah masuk waktu Isya. Sebenarnya ada beberapa ayat yang
tidak menggunakan kata muflih tapi termasuk kategori orang-orang yang beruntung, termasuk faza. Jadi dalam surah Ali Imran Allah juga menjelaskan faman zuhziha 'anil nar, siapa yang selamat dari api neraka, wal khil jannah faqad faz, dan masuk surga, maka mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi menggunakan kata atau kalimat faza, ya, bukan muflih. Dan ini ada beberapa tempat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu semata-mata dari saya pribadi. Apabila ada benarnya, maka itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini, dan semoga kita semuanya bisa istiqomah dalam melakukan amal-amal soleh kita, dan kita berharap semua amal-amal soleh kita ini bisa mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak bisa mendapatkan surganya. Allahumma amin. Saya cukupi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.